Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. Halo sahabat semua, jumpa lagi dan selamat datang di podcast Ruang PC. Episode kali ini Ruang PC mencoba membahas ensiklik Paus Fransiskus yang ketiga dengan judul Fratelli Tutti. Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 3 Oktober 2020 pada perayaan Santo Fransiskus Assisi, Bapak Suci Paus Fransiskus merayakan Ekaristi di makam Santo Fransiskus Assisi. Lalu setelah Ekaristi, Bapak Suci Paus Fransiskus menandatangani ensiklik Fratelli Tutti yang dapat diartikan saudara semua. Sebuah sapaan yang umum dan biasa yang dipakai oleh Santo Fransiskus dari Assisi kepada sesama saudara dan saudarinya dalam hidup religius yang mereka bangun bersama. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru dengar podcast Ruang PC ini dan juga baru mampir, podcast Ruang PC ini bisa diikuti di Anchor, Spotify, Radio Public, Podcast Cast, Breaker, Overcast, dan di Google Podcast. Selain itu, sahabat semua juga bisa mencarinya di YouTube Ruang PC. Sahabat Ruang PC, Paus Fransiskus telah menuliskan dua ensiklik sebelumnya, yaitu Lumen Fidei yang pertama tentang terang iman dan Laudato Si tentang kepedulian dan pemeliharaan alam sebagai rumah tempat tinggal kita. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus hadir menyapa dan menyalami kita sebagai saudara dan saudarinya sesamanya, mengajak kita semua mulai dari para klerus sampai semua umat beriman bersama-sama merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini sampai pada pandemi COVID-19. Fratelli Tutti adalah sebuah ensiklik sosial yang mengajak kita untuk merefleksikan pokok-pokok permenungannya yang seperti: pertama, soal berbelas kasih. Kalau saya pakai bahasa Kuspan Agung Jakarta, berarti bela rasa. Paus Fransiskus mengajak kita untuk berbelas kasih kepada sesama, terutama kaum terbuang dan miskin. Orang Samaria yang baik hati menjadi refleksinya. Saya yakin kita semua sangat mengenal kisah ini, orang Samaria yang baik hati, seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37. Paus Fransiskus mau merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang dilihatnya semakin menurun oleh ketidakpedulian dan egoisme, manipulasi, serta runtuhnya sendi-sendi kebersamaan. Paus Fransiskus mengajak kita untuk berbelas kasih kepada sesama yang sedang menderita dengan teladan orang Samaria yang baik hati, yang langsung menolong, tidak mempertimbangkan asal-usul atau suku, agama, ras, dan golongannya. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita akan bahaya populisme buta yang terus berkembang dan menghiasi kehidupan kita, seperti demokrasi yang mulai dimanipulasi dan dipolitisasi secara sektarian. Yang kedua, Paus Suci Paus Fransiskus memang sering memberikan perhatiannya kepada kaum migran. Mereka yang terpaksa pergi meninggalkan tempat tinggal asalnya karena konflik politik, perang maupun bencana alam. Dengan berkembangnya xenofobia yang menyebabkan kaum migran ini semakin terpuruk dan terkatung-katung tanpa perhatian
dan jauh dari bantuan yang ada. Paus Fransiskus mendorong dunia untuk lebih memperhatikan mereka dan memberi perlindungan kepada mereka. Bapak Suci Paus Fransiskus juga mengharapkan adanya perbaikan martabat kehidupan di tempat asal kaum migran, sehingga mereka tidak harus pergi meninggalkan rumah mereka. Kaum migran ini saat ini lebih banyak pergi karena krisis global yang disebabkan oleh perang, bencana alam, dan politik. Yang ketiga, perang dan perdamaian. Perang telah menjadi alat kekuasaan dan melahirkan krisis kemanusiaan, terutama bagi kaum wanita dan anak-anak. Peperangan masih terjadi dengan berbagai kejadian latar belakang, mulai dari politik, soal-soal sektarian, dan motivasi jahat lainnya. Untuk mewujudkan sebuah perdamaian membutuhkan komitmen dan usaha yang keras, harus mampu memaafkan dan mengampuni. Paus juga menyoroti soal senjata pemusnah massal, terutama senjata nuklir yang masih mengancam hidup kita setiap saat. Keempat, dialog dan rekonsiliasi. Dialog bukan semata-mata tentang mendengarkan perspektif orang lain, tetapi juga mampu menerima dan mengakui pikiran orang lain, pandangan serta keyakinan-keyakinan lain yang ada beserta semua perhatiannya. Ini adalah sikap yang menurut Paus Fransiskus harus ada pada semua penganut agama. Untuk saling bekerja sama demi kelangsungan hidup bersama. Hidup adalah seni perjumpaan dengan setiap orang. Kita selalu belajar dari hidup, itulah alamiahnya. Perjumpaan yang saling menghormati dengan hati yang tulus akan merajut kerjasama yang baik dan hidup. Saya rasa cukup apa yang terekam di dalam pikiran saya ini. Nah, sahabat semua, inilah kurangnya dari versi saya. Bila sahabat ada yang lebih lengkapnya atau versi lebihnya, silakan tambahkan di kolom komentar. Well, saya rasa untuk sementara sampai di sini dulu. Semoga kita bisa jumpa lagi di pembahasan poin per poin, yang semuanya ini ada 8 bab dari dokumen Fratelli Tutti ini di episode berikutnya. Salam, sampai jumpa lagi.